Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar uji one sample test di SPSS. Sebelum kita ke SPSS, kita ke konsep dasar dulu. Uji one sample test disebut juga uji tes satu sampel. One sample test ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Uji one sample test merupakan bagian dari statistik parametrik. Jadi asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal. Jadi sebelum kita ke uji one sample test, kita harus mengecek dulu apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Contoh kasus, produsen tabung gas menyatakan berat tabung gasnya adalah 15 kg. Untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling sebanyak 20 menggunakan tingkat signifikansi 95% atau alfa 0,05. Ada beberapa langkah yang harus kita lalui, yaitu yang pertama, formulasikan H0 dan H1. H0 ini merupakan hipotesis yang akan diuji, yang nantinya akan diterima atau ditolak. Sedangkan H1 ini merupakan hipotesis tandingan. Langkah yang kedua, hitung statistik penguji. Untuk mengetahui nilai T-hitung dan nilai sigma, pada langkah yang kedua ini kita menggunakan software SPSS. Selanjutnya itu ke pedoman pengambilan keputusan. Langkah yang keempat, bandingkan hasil perhitungan statistik penguji dengan tabel. Langkah yang terakhir, ambil kesimpulan. Yang pertama kita ke hipotesis. H0, rata-rata berat tabung gas adalah 15 kg. Untuk H1 nya, rata-rata berat tabung gas tidak sama dengan 15 kg. Langkah yang kedua, ini kita menggunakan SPSS. Di sini saya sudah mengetikkan ya, data berat tabung gas ada 20 sampel atau 20 percobaan. Di sini pada variabel view sudah saya setting nama variabelnya berat. Terus pada bagian measure ini menggunakan data skala, karena data ini kan berupa angka, jadi menggunakan skala. Oke, sebelum kita ke uji one sample test, kita harus ngecek dulu apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkahnya yaitu analyze descriptive statistic, pilih yang explore. Variabel berat tabung kita masukkan ke kolom dependent list, klik plot, kita beri centang pada normality plot with test. Selanjutnya klik continue. Setelah ini klik OK. Maka akan keluar output. Yang perlu kita perhatikan yaitu pada tabel test of normality. Di sini kita menggunakan Shapiro wheel. Kenapa? Karena beberapa referensi menyatakan bahwa Shapiro wheel ini untuk data sampel berukuran kecil, berukuran di bawah 50. Karena data kita berjumlah 20, maka kita pilih yang bagian Shapiro wheel. Di sini diperoleh bahwa nilai sigma 0,059.
lebih besar daripada 0,05, maka data ini berdistribusi normal. Setelah kita ketahui bahwa data ini berdistribusi normal, kita selanjutnya ke uji one sample test. Langkah-langkahnya yaitu analyze, compare mean, pilih yang one sample test. Variabel bertabung kita masukkan pada kolom test variabel. Test value-nya kita tulis 15. 15 ini berasal dari sini ya, pada contoh kasusnya ini, karena kita akan menguji apakah berat tabung gasnya itu 15 kg atau tidak. Kita pilih option, kita menggunakan signifikansi level 95%, kita klik continue, kita klik OK. Iya, maka akan muncul output one sample test. Setelah kita mengetahui outputnya, kita ke ini lagi, kita ke pedoman pengambilan keputusan. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka H0 ditolak. Atau bisa juga menggunakan cara, jika nilai sigma lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai sigma lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Di sini diperoleh nilai T hitung 0,293. Ini ya, V-nya ini 0,293. Lebih kecil daripada nilai T tabel 2,093, maka H0 diterima. Nilai 2,093 ini diperoleh dari ini ya, menggunakan nilai alfa 0,025. 0,025 ini diperoleh karena kasus ini merupakan uji dua sisi, maka alfanya dibagi dua. Alfanya kan tadi kan 0,05, setelah dibagi dua ketemu nilainya 0,025. Terus DF nya itu 19 ini diperoleh dari jumlah sampel dikurangi 1, maka hasilnya 19. Jadi kita mencari nilai T tabel menggunakan nilai alfa 0,025, DF 19. Kita ke T tabel, kita ke T tabel ya, alfanya dipilih 0,025, terus DF nya itu 19, ini ya 19, diperoleh ini ya 2,093. Jadi nilai tabelnya ini 2,093. Atau bisa juga menggunakan cara menggunakan nilai sigma. Nilai sigma totalnya diperoleh 0,772. Ini ya 0,772 lebih besar daripada nilai alfa. Nilai alfanya 0,025, maka H0 diterima. Selanjutnya ke kesimpulan. Karena H0 diterima, maka rata-rata berat tabungnya adalah 15 kg. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata berat tabung. Oke, demikian tutorial dari saya terkait uji one sample test. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.